Ini PP 86 tahun 2019 ini intinya adalah sebetulnya mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Nah, PP-nya sendiri adalah PP keamanan pangan, tetapi lebih banyak bagaimana keamanan pangan itu dikelola oleh negara, kira-kira seperti itu, ya, untuk memastikan pangan yang sampai ke konsumen itu aman, gitu. Nah, itu kalau kita bicara aspek keamanan pangan, tidak bisa bicara aspek keamanan itu di hulu atau di hilir saja, tetapi kita harus dari keseluruhan, yaitu di dalam sistem sistem rantai keamanan pangan, ya, food production, ya. Nah, itu harus mencakup secara keseluruhan. Dan sistem manajemen keamanan pangan ini seperti tadi saya sampaikan itu banyak dibahas di PP 86 tahun 2019. Nah, ini kalau kaitannya dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang relevan dengan topik ini adalah yang ketiga ini, yaitu ya menghubungkan peranan lembaga negara, ya, baik itu kementerian, badan atau pemerintah daerah dalam sistem manajemen keamanan pangan nasional. Itu yang utamanya, ya. Nah, kita akan bahas 3 aspek ini, yaitu yang terkait nanti dengan struktur dan isi dari PP 86 tahun 2019. Kemudian dari situ kita coba bedah seperti apa sistem manajemen keamanan pangan nasionalnya, dan nanti itu akan menjadi bahan kalian untuk berdiskusi kelompok, ya. Nah, nanti untuk topik yang ketiga ini saya juga nanti mungkin akan sampling, ya, untuk beberapa kelompok bisa menyampaikan progres dari hasil diskusinya, ya, supaya kita tahu apa yang sudah sampai mana, dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu diberikan feedback, nanti saya juga akan berikan feedback tersebut. Nah, jadi kalau dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, jadi mata kuliah ini akan menjelaskan mengapa perlu dilakukan pengamanan pangan secara nasional, dan juga menjelaskan sistem pengawasan pangan di Indonesia menurut PP 86 tahun 2019, dan tentu saja tadi yang seperti sudah saya sampaikan, bagaimana kalian bisa menerapkan PP 86 tahun 2019 ini dalam kasus-kasus yang nanti dipilih. Nah, jadi pada intinya, ya, seperti saya jelaskan minggu lalu, bahwa ada perbedaan prinsip antara keamanan pangan dan mutu pangan, ya. Jadi kalau keamanan pangan itu mutlak harus dipenuhi, ya, dan itu harus dipenuhinya sejak produksi, ya, bukan dilakukan pada saat distribusi, ya. Dan status keamanan pangan itu harus tetap terjaga sampai pangan tersebut sampai ke konsumen. Nah, aspek keamanan pangan ini terutama kalau kita lihat adalah sering disebutkan 3 potensi bahaya yang mungkin terjadi, ya, di dalam pangan kita, yaitu yang masuk ke dalam bahaya biologis, ya. Contohnya adalah bahaya mikrobiologi pembusuk atau mikrobiologi patogen, ya, yang mungkin berada di dalam pangan. Kemudian bahaya kimia, termasuk di dalamnya adalah cemaran kimia, gitu, ya, polutan, kemudian juga penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas penggunaan yang diizinkan, ya, atau yang diperuntukkan, itu adalah kita sebut dengan bahaya kimia. Nah, sedangkan bahaya fisik adalah bahaya yang misalkan dari benda-benda asing yang masuk ke dalam proses produksi, ya, misalkan benda logam, benda kaca, ya, ranting, paku, dan sebagainya. Itu adalah kita sebut dengan bahaya fisik. Nah, bahaya-bahaya ini, ya, baik bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik, itu harus bisa dipenuhi di dalam proses produksi pangan, gitu, ya. Di proses produksi pangan itu harus bebas bahaya. Mulai tadi dari hulunya sampai dengan siap dikonsumsi. Maka dari sini disebut dengan from farm to fork, ya.
fork ya, from farm to fork ya, atau from farm to table ya. Jadi dari lahan gitu ya hingga sampai ke meja makan kita itu harus terjaga keamanannya. Nah itu yang harus dipahami adalah pangan itu dari hulu sampai ke meja konsumsi itu melewati rantai pangan ya. Ada mulai sejak dari produksi, distribusi, pengolahan, kemudian nanti masuk ke pasar ya, sampai nanti tiba di konsumen ya. Jadi prosesnya itu cukup panjang dan status keamanan pangan itu bisa berubah kalau tidak dikendalikan. Yang di hulunya aman, tetapi pada saat distribusi tidak memenuhi kaidah-kaidah distribusi, maka itu menjadi tidak aman juga. Atau sampai distribusi aman, tetapi pada saat proses produksi juga tidak ditaati proses produksinya, itu pun menjadi tidak aman juga. Ya, nah itu makanya tidak bisa kita pisahkan bahwa keamanan pangan itu hanya di hilir saja, hanya bagian kita di orang-orang teknologi pangan yang mengharuskan proses produksi pangan menerapkan CPPOB misalkan. Karena percuma saja kalau kita menerapkan CPPOB, tetapi apabila rantai pangan sebelumnya itu tidak dipenuhi ya, tetap kita akan menghasilkan produk pangan yang tidak aman juga. Gitu. Ya. Nah, masalah keamanan pangan ini ya, jadi pencemaran tadi bahaya biologis, kimia ya, atau juga fisik misalkan ya, itu bisa terjadi yang disebut dengan tidak disengaja, unintentional contamination ya. Contohnya apa? Contohnya adalah praktek yang salah, misalnya bad practice, misalkan menggunakan pestisida yang berlebihan. Karena apa? Karena ketidaktahuan misalkan, ya. Atau ketidakpedulian bisa juga ya. Artinya memang tidak paham bahwa ada potensi bahaya misalkan di dalam penggunaan pestisida. Ya. Nah itu adalah dikelompokkan sebagai tidak disengaja ya, unintentional contamination. Ya. Ada juga yang disebut dengan disengaja, intentional contamination. Ya contohnya disabotase atau bioterorisme. Yaitu kelompoknya adalah kelompok ada kesengajaan di situ ya. Makanya sekarang ada konsep baru yang tidak disengaja itu umumnya dikelompokkan ke dalam food safety ya. Food safety. Ya itu yang bisa dikendalikan gitu ya. Tapi yang tidak, yang artinya yang terkait dengan kelompok sabotase atau bioterorisme ya. Itu sekarang masuk istilah baru namanya food defense ya. Ketahanan pangan, bukan ketahanan pangan, pertahanan pangan, ya, pertahanan pangan, ya, food defense. Nah itu pendekatannya berbeda. Kalau yang praktek yang tidak disengaja, misalkan bisa menerapkan CPPOB, bisa menerapkan best practice gitu ya, yang distandarkan, atau menerapkan HACCP, menerapkan sistem mutu, itu bisa diterapkan yang tidak disengaja. Tapi kalau yang tidak disengaja itu pun belum tentu itu bisa dilakukan ya. Misalkan disebabkan oleh adanya karyawan yang marah gitu ya. Di dalam misalkan dimasukkan aja disengaja di dalam materialnya ditambahkan sesuatu yang berbahaya, itu bisa terjadi. Makanya contohnya untuk yang disengaja ini pendekatannya misalkan di area-area yang kritikal misalkan ya, yang di situ bisa akses orang masuk di industri misalkan, itu harus dipasang dengan CCTV misalkan. Ya. Nah, itu contoh dari pengendalian untuk yang terkait dengan yang disengaja ya, atau food defense tadi ya. Nah, itu jadi itu intinya ya. Nah, tadi karena sifatnya adalah from farm to table ya, maka kita harus punya sistem yang bisa mengendalikan hal tersebut ya. Tetapi ingat, di dalam sistem kita ya, yang terlibat di dalam pengelolaan pangan itu banyak ya. Yang bertanggung jawab itu banyak, seperti yang saya jelaskan.
ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Agama, Perindustrian, Badan POM, Kementerian Agama, gitu ya. Sekarang malah mungkin Kementerian Pertahanan juga ya, yang terkait dengan misalkan bagaimana memperkuat sistem produksi pangan kita, gitu ya. Atau bea cukai misalkan ya, untuk mengendalikan bagaimana ekspor impor pangan misalkan ya. Nah, itu banyak sekali yang terlibat ya, sehingga di sini from farm to table itu harus terdistribusi gitu, siapa dan melakukan apa gitu ya. Karena tidak bisa ditangani oleh satu institusi ya, akan melibatkan banyak institusi. Nah, oleh karena itu PP 86 2019 ini lahir gitu ya, untuk memberikan kepastian bagaimana pengelolaan keamanan pangan ini supaya ditangani dengan baik gitu, dan baik dan benar dan tepat gitu ya. Karena apa? Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bukan single institution yang ada di Indonesia di dalam mengendalikan keamanan pangan, tetapi akan melibatkan banyak institusi. Gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat, kita bedah seperti apa PP 86 tahun 2019 ini mengaturnya. Nah, jadi tujuan pengawasan pangan ya tentu saja di manajemen keamanan pangan itu adalah untuk mengawasi ya, pangan yang beredar itu aman ya. Yang pertama adalah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Kemudian untuk menciptakan dan mempertahankan keberlanjutan produksi pengolahan pangan ya, menjamin praktik-praktik yang adil ya, jadi ya siapa berbuat apa gitu ya. Nah, itu harus jelas gitu ya. Mengembangkan sektor pangan secara ilmiah dan profesional, jadi artinya memang harus dasar-dasar ilmiah gitu ya, dan profesional ya, bukan memproduksi pangan ya asal-asalan begitu ya. Kemudian mencegah kehilangan yang dapat dihindari dan melestarikan sumber daya alam dan mempromosikan perdagangan ekspor negara. Kenapa yang terakhir ini menjadi sangat penting? Karena ketika kita mengekspor produk pangan Indonesia, maka produk pangan kita itu akan berhadapan dengan regulasi-regulasi yang ada di negara tujuan, ya, sehingga menjadi sangat penting minimum requirement yang dipersyaratkan oleh peraturan bidang keamanan pangan itu bisa dipenuhi, gitu ya. Ya selanjutnya adalah apa-apa yang diatur oleh negara tujuan ya kita harus comply, tetapi minimum ya apa yang dipersyaratkan secara nasional itu harus dipenuhi oleh eksportir ya. Demikian juga yang importir pun harus comply dengan peraturan keamanan pangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi ya, kita sudah diskusikan bahwa jenis-jenis pangan itu banyak ya. Jadi kelompoknya ya, dan kita sudah kelompokkan minggu lalu menjadi kategori pangan. Ya. Tapi kalau secara umum ya ini adalah kelompoknya, ada pangan segar. Pangan segar sendiri itu ada asal tanaman, ada asal hewan, ada ikan. Ikan dan hewan itu dipisahkan ya. Karena kalau ikan itu kementeriannya udah beda. Ya ada Kementerian dan Perikanan dan Kelautan ya. Kalau asal tanaman dan hewan ya, misalkan unggas, sapi gitu ya. Itu masuknya adalah pengelolaannya di bawah Kementerian Pertanian, jadi berbeda ya. Maka disebut hewan dan ikan dipisahkan. Itu pangan segar ya. Kemudian pangan segar itu bisa diolah menjadi pangan olahan. Nah, pangan olahan itu ada beberapa jenis. Ada yang disebut dengan pangan olahan yang dikemas eceran. Jadi pangan olahan yang dikemas eceran itu adalah pangan yang masuk ke pasar gitu, masuk ke supermarket ya, atau kita sebut dengan istilahnya adalah produk retail ya, produk retail. Jadi produk yang masuk ke pasar-pasar ya, dalam bentuk kemasan yang kemasan eceran gitu ya. Itu istilahnya seperti itu ya, pangan olahan yang dikemas eceran atau produk retail. Kemudian yang kedua adalah pangan olahan sebagai bahan baku intermediate, jadi bahan intermediate.
sebagai bahan baku industri. Ya, jadi contohnya adalah misalkan tepung terigu gitu ya. Nah, tepung terigu itu ada dua macam yang masuk ke yang diproduksi ya oleh industri tepung terigu. Ada masuk ke dalam produk retail gitu ya. Itu yang misalkan tepung terigu yang dijual 1 kilo gitu ya. Nah, itu adalah tepung terigu kemasan eceran ya. Nah, kalau yang intermediate yang sebagai bahan baku industri itu tidak boleh masuk ke pasar. Contohnya apa? Contohnya adalah gula rafinasi. Ya. Jadi ini adalah bisnisnya tertutup. Jadi kalau dalam bisnis tertutup, yaitu dari yang kita sebut istilahnya adalah bahan dari B2B namanya. B2B itu business to business. Itu istilah baku ya. Jadi kalian harus mengerti istilah tersebut. Itu umum digunakan ya. B2B. Jadi business to business. Jadi itu adalah sebagai bahan baku industri. Contohnya apa? Tepung terigu tadi. Kalau yang masuk ke pasar tadi saya sebutkan sebagai pangan retail. Tapi kalau yang ke B2B kita sebut misalnya dalam karung gitu ya, misalkan dalam 25 kilo gitu. Atau gula rafinasi ya 25 kilo. Nah, itu kita sebut dengan B2B gitu ya. Nah, kalau B2B itu tidak boleh masuk ke pasar ya, seharusnya seperti contohnya gula rafinasi gitu ya. Nah, gula rafinasi itu seharusnya tidak boleh masuk ke pasar. Ya, dia tidak close bisnis gitu ya. Jadi dari pabrik ke pabrik gitu. Nah, tapi kalau kelompok pangannya kelompok pangan olahan juga gitu ya. Atau sebagai intermediate. Kemudian ada lagi pangan siap saji. Kalau pangan siap saji contohnya restoran, catering gitu ya. Atau fast food ya, misalkan McDonald, KFC gitu ya. Nah, itu adalah kelompoknya adalah kelompok pangan siap saji gitu ya. Nah, ada lagi pangan yang diiradiasi. Jadi kalau pangan iradiasi ya pangan yang diberikan perlakuan proses iradiasi ya. Nanti silakan di antara kalian ada yang enggak yang mengambil topik mengenai pangan iradiasi, nanti kita bisa dengarkan ya hasil kajian-kajiannya ya seperti apa mengenai pangan iradiasi ini. Juga pangan rekayasa genetik ya. Itu juga sama ya. Jadi pangan yang dimodifikasi secara genetik gitu. Dan yang terakhir adalah bahan tambahan pangan ya. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan untuk memberikan manfaat atau fungsi tertentu terhadap pangan ya. Misalkan mengentalkan, memberikan warna ya, mengawetkan, kemudian mencegah terjadinya reaksi oksidasi atau sebagai antioksidan dan sebagainya. Itu adalah kelompok bahan tambahan pangan. Tetapi itu termasuk kelompok pangan gitu ya. Jadi itu yang juga harus diperhatikan. Nah, kelompok-kelompok pangan ini itu diatur di dalam PP 86 itu siapa yang melakukan apa gitu. Jadi seperti contohnya pangan olahan yang dikemas eceran itu siapa yang bertanggung jawab misalkan di dalam distribusi dan di dalam pengawasannya. Ya, itu Badan POM gitu ya. Jadi Badan POM itu hanya bertanggung jawab ya by regulation ya untuk pangan yang dikemas eceran. Bagaimana dengan pangan olahan sebagai bahan baku industri? Itu bukan kewenangan Badan POM. Jadi tidak perlu ada MD untuk pangan olahan intermediate. Ya, itu langsung ke Kementerian mungkin Perindustrian ya, tidak masuk ke Badan POM. Pangan siap saji juga begitu. Pangan siap saji itu bukan kewenangannya Badan POM. Ya. Bayangkan sekarang pangan siap saji itu tersebar di banyak wilayah. Di Bogor aja mungkin berapa ribu itu ya. Pangan siap saji. Restoran, kantin, kemudian warteg-warteg gitu kan semua pangan siap saji. Bayangkan kalau diawasi oleh Badan POM, ya tidak mungkin itu. Nah, yang paling dekat dalam pengawasan pangan siap saji adalah pemerintah daerah. Jadi pengelolaan pangan siap saji, pengawasannya nanti akan ada di bawah pemerintah daerah. Dan itu semua diatur ya, termasuk tadi pangan segar, pangan olah ya. Jadi, siapa yang melakukan apa itu nanti jelaskan di dalam PP 86 ini. Nah,
oleh karena itu, untuk bisa memahaminya, kita harus dulu memahami bagaimana alur dari peredaran pangan di Indonesia. Ya, jadi kalau kita kelompokkan ya ada 2 blok besar gitu ya. Ya sekarang pangan siap saji pun pangan olahan. Pangan yang jadi kita misalkan di sini ada bahan segar, ada bahan olahan, pangan olahan. Nah ini bisa jadi garis merah itu adalah garis masuk ke wilayah Indonesia gitu ya melalui pabean bea cukai. Itu untuk menunjukkan proses ekspor impor ya. Jadi ini adalah batas di mana ya inilah terjadi keluar masuk barang gitu ya, ekspor impor ya ke sini keluar masuk. Jadi yang atas itu adalah boleh dikatakan ini adalah di luar ya, ini adalah luar negeri, ini adalah produk-produk yang kita impor ya dari luar negeri. Nah ini ada di dalam negeri. Nah jadi kalau jadi bolak-balik ya, jadi bahan baku kita atau produk kita bisa keluar, artinya kita ekspor, atau dari luar juga bisa masuk ke dalam negeri atau kita impor. Nah ini tidak bisa nyelonong begitu saja, harus masuk melalui yang disebut dengan pabean atau bea cukai ya. Nah itu juga pasti akan bertanggung jawab. Nah jadi kalau kita kelompokkan di sini bahan segar tadi misalkan ada buah dan sayur ya, daging dan unggas, hasil laut atau perikanan ya. Contohnya kalau daging dan unggas itu contohnya misalkan kita impor ayam misalkan ya, atau kita impor daging sapi misalkan ya. Buah sayur misalkan kita impor apel ya, impor buah pir, karena itu produk-produk itu kan jelas tidak ada di Indonesia ya, itu adalah barang-barang impor. Nah ini termasuk ke dalam bahan segar atau pangan olahan ya. Pangan olahan tadi bisa dalam bentuk pangan olahan retail ya, atau pangan olahan dalam bentuk B2B ya, bahan baku industri ya. Contohnya kita mengekspor apa, misalkan mengekspor garam misalkan ya, kita mengekspor garam. Nah itu adalah B2B gitu ya. Jadi ada yang tergantung dari pangan olahan itu, ada yang jalurnya adalah sebagai B2B ya. Nah kalau B2B dia tentu saja dia tidak harus melalui Badan POM. Tapi kalau yang pangannya adalah pangan retail ya, maka harus ada izin dari Badan POM kan. Itu yang disebut dengan kode ML ya, merek luar negeri. Jadi produk-produk retail yang masuk ke dalam wilayah Indonesia ya, itu harus punya izin edar yang disebut dengan ML gitu ya. Jadi ini pasti ada peraturannya nih, bagaimana produk impor masuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah di Indonesia sendiri ada juga kan, ada bahan segar ya, ada pangan siap saji ya. Bahan segar ini bisa masuk ke produsen ya. Jadi dia digunakan sebagai bahan baku industri, misalkan cabai ya, masuk ke industri saus misalkan, atau daging segar masuk ke industri bakso misalkan ya. Itu masuk ke produsen menjadi pangan olahan. Atau bahan segar sendiri bisa langsung masuk ke pasar kan ya, langsung beredar di Indonesia sebagai bahan pangan segar gitu ya, masuk ke pasar-pasar misalkan. Nah pangan olahan tadi ada yang statusnya retail ya, kalau dia produk retail maka dia harus punya izin MD ya, MD Badan POM ya. Ada juga yang PIRT ya, PIRT itu yang diproduksi oleh UMKM misalkan, itu PIRT baru bisa beredar di wilayah Indonesia. Atau pangan olahan juga dalam bentuk pangan siap saji, dia langsung ke konsumen ya, tidak perlu ada MD ya atau PIRT ya. Nah yang beredar ke wilayah Indonesia bisa langsung ke konsumen. Jadi seperti itu jalurnya ya. Dan setiap tahapan ini ya, setiap tahapan yang dilewati itu kita harus memastikan keamanan pangannya terjaga, kira-kira seperti itu. Berarti kita harus tahu bagaimana bahan segar dikendalikan, bagaimana bahan produksi pangan olahan dikendalikan. Kemudian itu ada garis-garis berarti garis-garis distribusi. Transportasi pasti di situ terjadi. Berarti transportasi juga harus dikendalikan. Ya.
Kemudian ketika beredar di Indonesia, misalkan masuk ke mal-mal, ke retail, segala sebagainya, ya, maka juga itu harus dikendalikan. Bagaimana di tahapan retail misalkan, itu juga tidak terjadi potensi penurunan keamanan pangan, status keamanan pangan, ya, hingga sampai ke konsumen. Itulah prinsip dari from farm to table itu diterapkan, ya, begitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya sistem pengawasan pangan sendiri ada yang memang di levelnya adalah di tingkat negara, ada di tingkat operasional. Nah, kalau di tingkat negara, contohnya food safety control system ya. Tadi misalkan dalam bentuk policy, bentuk standar. Nah, ini yang kita misalkan nanti ada kebijakan ya tadi PP 86 tahun 2019 ini yang kita bahas itu adalah salah satu policy nasional gitu ya. Atau nanti turunan-turunannya ya, misalkan bagaimana peraturan yang terkait dengan pangan transgenik, peraturan yang terkait dengan pangan yang diiradiasi, peraturan yang terkait dengan tata cara pelabelan pangan, ya, peraturan yang terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan misalkan, ya, itu adalah peraturan-peraturan yang diatur oleh negara, ya, untuk memastikan implementasi keamanan pangan itu bisa dilakukan ya di tahap operasional nanti. Ya. Nah, di sini kalau di tingkat operasional tentu saja di industrinya ya. Contohnya industri ketika dia melakukan sistem keamanan pangan ya, misalkan dia menerapkan FSSC 22.000 misalkan ya, sistem keamanan pangan ya. 22.000 misalkan ya, atau HACCP, atau sebagai basic requirement-nya adalah penerapan CPPOB misalkan, yaitu sebagai basic minimum yang harus diterapkan oleh industri untuk memastikan produk pangan yang dihasilkannya itu aman. Ya. Nanti ya ada food safety, ada manajemen sistem ya. Manajemen sistemnya adalah contohnya menerapkan FSSC 22.000 ya, atau sistem HACCP dan sebagainya. Ya, ini adalah di tingkat operasional. Tapi yang penting dulu adalah bagaimana pengendalian di tingkat negara ini bisa dilakukan. Ya. Nah, inilah yang ada terutama di PP 86 ini adalah banyak mengatur aspek ini, ya, bagaimana pengelolaan manajemen keamanan pangan ini. Nah jadi sistem keamanan pangan, sistem pengawasan pangan di Indonesia itu ada yang sebut ada pendekatannya adalah kita sebut dengan integrated intersectoral approach. Jadi pendekatan pengawasannya adalah keterpaduan antar sektor. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem pangan kita itu kompleks gitu ya, dan melibatkan banyak institusi. Jadi pasti harus terpadu, harus intersektoral gitu ya. Tidak bisa ditangani oleh satu institusi. Nah, sehingga pendekatannya harus jelas, harus terpadu ya, tetap harus terpadu, tetapi terdistribusi di kementerian-kementerian ya atau instansi pemerintah yang terkait dengan pangan ya. Itu intersektoral. Nah, metode pengawasannya sendiri itu ada dua ya. Ada dua, ini mohon maaf yang law enforcement harusnya tidak bold supaya tidak bingung ya. Jadi metode pengawasan itu ada dua yang disebut dengan preventive control dan law enforcement. Jadi kalau preventive control itu adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pangan tersebut beredar. Gitu ya. Itu diawasi. Jadi artinya sebelum persyaratannya dipenuhi, maka pangan tersebut tidak boleh diedarkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada peraturan yang terkait dengan bahan tambahan pangan. Nah, itu tidak mungkin industri itu akan diizinkan untuk memproduksi pangan tersebut apabila penggunaan bahan tambahan pangannya itu tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Misalkan jenisnya saja misalkan tidak memenuhi, apalagi konsentrasinya. Misalkan konsentrasi yang digunakan berapa banyak, itu juga ada aturannya. Jadi kalau tidak dipenuhi, maka pangan itu pasti tidak akan diizinkan.
Atau dengan kata lain misalkan izin MD-nya itu nggak akan keluar gitu. Ya, atau izin PIRT-nya itu tidak akan keluar. Ya. Demikian juga misalkan prinsip-prinsip CPPOB sebagai persyaratan dasar ya, di dalam proses produksi pangan. Jadi kalau misalkan ada industri yang tidak menerapkan CPPOB ya minimum ya baik itu industri besar maupun industri kecil itu sudah dipastikan izin produksi itu tidak akan keluar gitu. Karena by regulation itu harus dipenuhi dulu sebelum pangan diedarkan. Itulah yang kita sebut dengan preventive control. Ya. Satu lagi yang supaya jelas yang bisa saya berikan contoh adalah label pangan gitu ya. Nah, label pangan by regulation itu harus dipenuhi. Ya, minimum persyaratan-persyaratan dasar ya untuk pelabelan itu harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan persyaratan label itu tidak dipenuhi, sudah bisa dipastikan juga izin MD misalkan ya kalau daftarnya ke Badan POM itu tidak akan keluar gitu. Makanya dalam kasus ini saya minta ya kan jangan yang pakai MD, kalau MD itu pasti comply gitu. Jadi mungkin tidak banyak masalah dengan yang produk-produk yang sudah memperoleh izin edar MD ya. Nah, itu adalah preventif ya. Tapi kalau misalkan produknya itu masih ilegal gitu ya, belum ada izinnya, itu potensi pelanggaran labelnya itu besar gitu ya. Sehingga itu yang saya sarankan itu ya jadikan kasus ya untuk studi nanti di PBL kedua. Ya, itu semua adalah kita sebut dengan preventive control ya sekali lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan pangan itu sudah beredar di luar? Nah, apakah tidak ada pengawasan? Ada. Dilakukan pengawasan. Jadi post market istilahnya. Ya. Itu law enforcement. Jadi kalau misalkan tidak dipenuhi ya dikena sanksi gitu ya. Penegakan hukumnya bisa dilakukan. Baik itu penegakan hukum secara pidana ataupun penegakan hukum secara perdata. Gitu ya. Nah, mungkin saja ada industri yang mungkin belum ada izinnya, dia sudah memproduksi gitu ya. Contohnya misalkan mungkin ada yang ngambil kasus mengenai produksi nata dengan menggunakan sumber nitrogen dari bahan yang tidak diizinkan misalkan ya. Nah, itu kok bisa lolos sih? Ya itu pasti belum ada izin itu. Ya dia produksi secara ilegal ya. Itu akan terkena law enforcement gitu ya. Paling tidak hukum yang bisa diterimanya adalah pabriknya ditutup gitu, itu minimum gitu ya. Atau kalau misalkan melanggar sampai ada orang mati ya bisa jadi ke pidana gitu ya, hukum pidana. Itu adalah law enforcement. Termasuk misalkan izin iklan gitu ya. Iklan pangan itu bukan di pengawasan, bukan di preventive control. Jadi izin iklan itu tidak ada izin awal ke Badan POM gitu ya. Jadi iklan itu silakan iklan industri gitu ya. Tetapi kalau misalkan iklannya itu melanggar peraturan peraturan iklan, itu akan terkena law enforcement. Jadi misalkan iklannya harus dicabut misalkan ya. Atau dia mendapatkan sanksi yang lain, sanksi administratif kalau memang pelanggarannya cukup berat gitu ya terhadap iklan misalkan ya. Jadi itu law enforcement ya, tidak di preventive control ya. Itu contohnya. Jadi sekali lagi ada dua ya. Nah, nanti di dalam manajemen keamanan pangan itu ada yang berperan di dalam preventive control, ada juga yang berperan di dalam law enforcement. Ya, jadi adanya di pos ya. Contohnya misalkan apabila terjadi kasus keracunan ya. Terjadi kasus keracunan itu pasti itu pangan yang sudah beredar kan. Kasus keracunan itu bukan pangan yang masih ada di tempat produksi. Itu sudah beredar, itu pasti ada yang menangani siapa gitu. Nah, itu diatur ya. Seperti itu ya. Nah ini di dalam Undang-Undang 18 ini sekali lagi ya. Nah ini amanah ya, saya sebut dengan amanah. Undang-undang ini mengamanahkan pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Jadi ini adalah sebagai pasal ya atau ayat yang memberikan amanah dari Undang-Undang Pangan untuk menurunkan menjadi PP Keamanan Pangan. Ya, di sini yang ayat satunya. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria keamanan pangan. Berarti di situ karena ini pemerintah pasti keluarnya menjadi PP. Gitu. Itu contohnya
amanah ya, atau mandat untuk menurunkan suatu peraturan yang di bawahnya. Gitu ya. Nah, ini penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dan skala usaha pangan. Karena banyak sekali ya, tadi pangan segar, pangan olahan, pangan eceran, yang dikemas eceran, pangan B2B itu banyak sekali ya. Jadi ketika minta diatur itu aturannya tuh bisa banyak gitu ya, di dalam aspek penerapannya gitu. Kalau PP-nya bisa satu ya, tetapi ketika diaplikasikan itu bisa jadi karena harus ada peraturan teknis ya. Nah, kalau selama aturan teknisnya belum ada, bisa jadi walaupun sudah pada level PP ya, peraturan tersebut belum bisa diterapkan misalkan. Nah, itu jadi makanya dilakukan secara bertahap karena perlu waktu ya untuk menyusun regulasi-regulasi teknisnya gitu. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan NSP keamanan pangan. Jadi ini ada juga, jadi harus ada fungsi pembinaan juga ya dan fungsi pengawasan. Yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini yang lain ya. Nah, ini contohnya adalah pengawasan ya. Yang B ya, persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan oleh lembaga pemerintah melaksanakan tugas. Jadi artinya persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi dan pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan, ya itu siapa yang diberikan amanah nih? Yang diberikan amanah untuk menyusun peraturan di bawahnya adalah nanti ini peraturan menteri berarti ya. Jadi artinya setelah PP muncul itu akan ditugaskan siapa yang melakukan peraturan-peraturan di bawahnya. Misalkan pengawasan obat dan badan makanan berarti ini Badan POM ya. Lembaga pemerintah yang menyelenggara urusan pemerintah di bidang pangan. Nah, itu yang tadi itu bisa untuk pangan segar berarti bisa Kementerian Pertanian ya atau Kementerian Perikanan dan Kelautan ya untuk produk-produk ikan. Berarti dia harus nyusun juga peraturannya ya yang terkait dengan peraturan keamanan pangan ya. Makanya nanti yang sudah teknis-teknis ya. Jadi misalkan pangan transgenik ya, pangan transgenik itu kan biasanya pangan segar ya. Kelompoknya adalah pangan segar. Berarti dia urusannya ya siapa ya? Urusannya bisa jadi urusannya Kementerian Pertanian ya. Seperti itu ya. Pangan iradiasi juga, pangan iradiasi itu nanti ada Badan POM ya, tapi ada juga dia lintas ya. Nah, ini dari itu ya, maka ini PP 86 tahun 2019 ya, yang disebut dengan PP 86 tahun 2000 keamanan pangan ya. Ini isinya ya. Jadi mengatur seperti apa penyelenggaraan keamanan pangan, kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan. Ini contohnya adalah kalau terjadi KLB, misalkan terjadi keracunan kejadian luar biasa ya. KLB misalkan ada suatu masa, ada suatu wilayah tertentu terjadi kedaruratan, terjadinya keracunan misalkan ya. Nah, itu diatur ya lebih lanjut. Nah, yang diatur apa? Yang diatur ini ya, pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji, BTP, pangan yang diradiasi dan pangan rekayasa genetik. Nah, kemudian pengaturannya apa? Ya, nanti terkait dengan sanitasi keamanan pangan. Jadi artinya di sini bagaimana tadi misalkan aspek-aspek CPPOB gitu ya diterapkan, kemudian kemasan ya, cemaran pangan, jaminan keamanan mutu pangan, jaminan kehalalan ya. Kemudian pengawasan panganan KLB dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat. Ya. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi kalau tadi pengawasan jaminan keamanan pangan sebelum beredar, pos tadi ya, law enforcement itu sudah beredar ya. Nanti law enforcement seperti apa tahap proses yang dilakukan? Ada penyelidikan, penyidikan hukum. Nah, ini pun siapa yang melakukan, gitu ya. Ini juga pasti diatur ya. Nah, jadi sekarang bagaimana sistem pengawasan pangan di Indonesia di dalam hal ini ya? Siapa yang mengatur, siapa yang membina, siapa yang mengawasi, kan tadi intinya begitu. Dalam peraturan tersebut ada aturannya, ada pembinaan, dan ada pengawasan. Dan itu pasti akan terjadi pada hulu hingga hilir, ya, from farm to table. Nah, sekali lagi kita lihat lagi peta di sini, ya. Ada ekspor impor ya di sini. Berarti di sini ada
perbatasan negara ya di sini. Jadi perbatasan negara ini artinya yang atas itu adalah ini adalah ekspor. Ini produk-produk luar negeri lah ya. Produk luar negeri di sini masuk ya. Ini dalam negeri. Nah, jadi di sini tentu saja kalau kita lihat dari kegiatannya adalah ya di dalam kegiatan memproduksi pangan ada yang disebut dengan produksi prapanen. Ya berarti ini di hulu ya. Ini kita bicara di hulu. Produksi pasca panen. Jadi artinya contohnya kalau pasca panen ya buah dipanen gitu ya. Itu produksi pasca panen. Sehingga dihasilkan misalkan pangan segar. Nah, pangan segar itu tadi yang seperti digambarkan, ada yang untuk dikonsumsi langsung atau sebagai bahan baku pengolahan. Ya, kalau masuk bahan baku pengolahan berarti dia masuk olahan ya. Bahan baku jadi produk olahan ya. Nah, kemudian di sini akan masuk ke rantai distribusi. Ya, masuk ke distribusi. Ya. Nah, distribusinya ada yang masuk ke retail, ada yang masuk ke restoran-restoran gitu ya. Atau yang ini juga sama, bahan pangan segar juga sama begitu. Pangan segar juga ada yang masuk ke retail, ada yang juga masuk ke misalkan menjadi bahan baku untuk produksi pangan siap saji, misalkan daging untuk bikin rendang di makanan di restoran Padang misalkan ya, itu kan pasti pangan segar tuh masuknya ya. Nah, nanti di sini berarti ada di retail itu ya, nanti ada pangan segar ya. Jadi kita lihat juga ya di retail kan ada yang area-area pangan segar, ada pangan olahan, ada pangan siap saji juga kadang-kadang ya. Beberapa mall-mall ada pangan siap saji ya. Atau di sini ada juga yang memang disiapkan sebagai tempat pangan saji ya. Hingga sampai ke konsumen, yaitu peredaran. Ya. Nah, sekarang berarti ini bisa masuk ya, ini bahannya bisa masuk atau hasil kita bisa keluar juga, bisa diekspor tadi. Nah, sekarang siapa yang melakukan pengendalian? Nah, jadi untuk bisa menerapkan sistem keamanan yang baik, berarti harus ada tata cara yang harus dipenuhi. Ini yang kita sebut dengan good practice, ya, good practice. Jadi misalkan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik, itu adalah good manufacturing practice misalkan ya. Nah di budidaya juga sama, ada good agriculture practice ya, GAP, good agriculture practice. Jadi artinya di hulu itu macam-macam tuh. Nanti kalau peternakan juga ada cara beternak yang baik, beternak ikan yang baik juga, cara misalkan kalau di laut berarti bagaimana cara fishing yang baik gitu ya. Nah itu kita terjemahkan menjadi cara produksi yang baik ya. Kemudian ini menjadi, nah ini pasti yang karena bahan pangan segar itu pasti yang melibatkan ya dua institusi ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu yang dia harus susun bagaimana cara produksi di tahap hulu. Gitu ya. Itu harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, bagaimana sekarang kalau masuk sebagai tadi produk pangan olahan ya, baik tadi retail maupun B2B ya, atau misalkan pangan siap saji ya, di sini siapa yang menyusunnya? Nah, nanti Kementerian Perindustrian ya. Contohnya apa? Contohnya CPPOB ya, GMP. Dokumen CPPOB itu yang menyusun bukan Badan POM. Ya karena itu kan ranahnya adalah bagaimana produksi oleh industri. Maka yang menyusun panduan teknis CPPOB itu adalah Kementerian Perindustrian, bukan Badan POM. Ya, tapi ada lagi yang saya sampaikan minggu lalu, ada pangan olahan tertentu ya. Jadi pangan untuk spesifik konsumen. Ya misalkan pangan penderita diabetes gitu ya. Nah, siapa yang menyusun CPPOB-nya? Itu yang menyusun CPPOB-nya untuk pangan olahan tertentu adalah Badan POM. Jadi Kementerian Perindustrian hanya menghasilkan CPPOB umum gitu ya. Tapi yang khusus itu diproduksi atau dihasilkan oleh Badan POM. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sama. Dia misalkan produk perikanan untuk CPPOB standar-standar yang terkait dengan produk-produk kaleng, ikan kaleng misalkan ya.
atau tuna beku gitu ya. Nah, itu yang mengatur siapa? Itu yang mengatur adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi perikanan itu juga sampai ke produk-produk olahan ya. Produk-produk olahan ikan itu juga di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dia bisa dua kaki untuk produk-produk perikanan. Contohnya misalkan ikan kaleng gitu ya. Nah, ikan kaleng itu dia harus memenuhi peraturan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai produk perikanan, tetapi dia juga harus memenuhi peraturan Badan POM. Karena di Badan POM itu dia mengatur produk retail gitu ya. Karena semua produk retail, ya produk yang dikemas eceran itu harus izin dari Badan POM, ya kode MD itu. Jadi kalau misalkan produk perikanan akan menjadi produk retail, misalkan ikan sarden gitu ya dalam kaleng, itu juga yang pertama dia harus memenuhi peraturannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua juga dia harus ikut peraturan Badan POM yang terkait dengan izin MD-nya nanti gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada lagi misalkan ada tahap distribusi. Jadi misalkan bagaimana karena kan harus ada perpindahan ya, perpindahan dalam bentuk distribusi atau transportasi, maka juga ada potensi keamanan pangan di sana. Sehingga harus terpenuhi cara distribusi pangan yang baik. Ya, good distribution practice. Itu siapa yang melakukan contohnya untuk pangan contohnya Kementan misalkan ya, untuk pangan segar. Ya. Kemudian cara retail pangan yang baik ya untuk yang pangan yang dikemas eceran ya. Itu dari Badan POM misalkan. Cara produksi pangan siap saji yang baik ya, tadi produk-produk yang restoran gitu ya. Nah, itu yang menyusun siapa cara produksi pangan yang siap sajinya, itu Kementerian Kesehatan misalkan. Nah, itu adalah distribusi, contohnya distribusi dalam hal preventif ya, bagaimana preventif itu dilakukan dengan cara mendistribusikan pekerjaan ke industri-industri pemerintah yang terkait. Nah, ini kalau saya ringkas seperti ini ya, berdasarkan PP 86 tahun 2019, pangan segar asal tanaman dan hewan, nah ini akan keluar pedoman ya. Tadi yang saya sebutkan disebutnya adalah pedoman. Pedoman cara budidaya tanaman yang baik, pedoman cara budidaya ternak yang baik, pengelolaan pakan yang baik, penanganan pasca panen yang baik. Ya, ini semua di hulu untuk asal tanaman dan hewan, maka siapa yang menyusun? Kementerian Pertanian. Pangan segar asal ikan, cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ya. Pangan olahan yang dikemas, ya ini secara umum ya, itu cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB, itu yang menyusun tadi yang saya sebutkan Kemenperin. Pangan olahan tertentu ya, cara produksi yang baik untuk pangan olahan tertentu ya, pangan untuk kelompok tertentu termasuk PRG dan pangan yang diiradiasi, siapa yang menyusun? Ini Badan POM. Pangan siap saji ya, Kemenkes. Penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penjajahan itu Kemenperin contohnya. Jadi itu adalah contoh dari bagaimana PP 86 itu mengamanahkan ya kepada instansi-instansi untuk melakukan tindakan preventif, karena CPPO ini adalah preventif. Produk dari setiap jenis kelompok pangan ini tidak bisa didistribusikan, tidak bisa masuk ke retail apabila pedoman-pedoman ini tidak dilaksanakan. Jadi contohnya misalkan pangan olahan yang dikemas ya, eceran. Kalau dia tidak memenuhi CPPOB, maka dia tidak akan keluar izinnya, gitu ya. Karena itu adalah mandatori, ya. Dan itu sifatnya adalah preventif. Jadi karena tadi saya jelaskan bahwa preventif itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pangan tersebut diedarkan. Ya. Nah, ini misalkan mandat penyusunan ketentuan lebih lanjut ya, misalkan yang lain-lain tadi ya. Untuk pedoman itu semua sudah tersebar ya, baik POM, Kementan, KKP, Kemenkes misalkan. BTP siapa yang menyusun? Badan POM misalkan ya. Kemasan pangan Badan POM, pedoman PRG Badan POM, pangan iradasi Badan POM. Cemaran pangan, nah cemaran kan bisa bisa cemaran yang berasal dari kegiatan di hulu maupun di kegiatan di hilir. Jadi kalau kegiatan di hulu yang menyusun siapa cemaran pangan? Ya Kementan dan KKP misalkan. Ya.
atau Kemenkes ya, Kemenkes juga. Jadi itu apa namanya terdistribusi ya di dalam PP keamanan pangan dijelaskan ya siapa yang mengatur tadi, karena tadi harus diatur kan lebih lanjut. Itu diatur ya. Nah, kemudian yang lain ini lebih detail lagi ya. Kan tadi kan ada apa namanya? Ada peraturan, ada pembinaan ya, ada pengawasan. Nah, itu siapa yang melakukan? Jadi kalau kita lihat ya di sini termasuk law enforcement ya. Misalkan ini adalah ke sini lebih banyak ke arah mungkin ini adalah post market ya, preventif juga. Ini preventif. Ini preventif ya, pre-market ya. Jadi misalkan memberikan izin ya, izin usaha itu siapa tuh? Nah, ini jelaskan. Misalkan kalau izin usaha untuk produk pangan olahan ya Kemenperin, DKP ya, misalkan KKP ya, atau Badan POM misalkan MD ya, atau Pemda. Pemda contohnya apa? Contohnya tadi pangan siap saji ya. Pangan siap saji itu izinnya nggak ke Badan POM tapi ke Pemda ya, ke Pemda. Itu contohnya adalah untuk aspek sertifikasi atau izin ya, izin usaha ya. Pangan segar ke siapa? Ke Kemendag ya. Pangan olahan terus. Jadi ini diatur semuanya. Pangan siap saji ya. Kemudian pendaftaran pangan. Nah, pendaftaran pangan itu contohnya MD ya. MD itu untuk industri menengah besar itu ke Badan POM, kecuali produk-produk yang apa high risk ya. Contohnya produk olahan susu dan produk olahan daging itu izinnya harus MD ya. Jadi misalkan bikin yogurt ya, kalian mau rencana buka usaha yogurt, itu izin edarnya itu bukan ke Kementerian Perdagangan atau ke Perindustrian. Izinnya itu harus ke Badan POM. Jadi harus kode MD. Ya, tidak bisa juga ke PIRT untuk produk olahan daging atau produk olahan susu ya. Nah, ini contohnya kemudian supervisi panduan tentang berarti ini apa namanya lebih banyak ke pembinaan ya, siapa yang menyusun ini juga diatur gitu ya. Saya tidak akan bahas satu-satu pembinaannya siapa gitu ya. Kemudian evaluasi dan persetujuan pre-market siapa gitu ya yang melakukan ya, contohnya misalkan industri kecil ya Pemda ya, kecuali tadi yang high risk tadi ya. Kemudian Kementan untuk pangan segar, pangan olahan tertentu oleh Badan POM ya. Kemudian yang menginspeksi ya siapa juga di sini ya jelas. Nah, nah ini lebih banyak kalau ini adalah post market. Ini adalah law enforcement-nya ya. Law enforcement. Jadi lebih banyak ke inspeksi, investigasi, pelaporan, tindakan hukum. Jadi contohnya Badan POM walaupun dari sisi perizinan apa namanya untuk izin edar gitu itu Badan POM ya. Tetapi untuk post marketnya, jadi ketika pangan itu sudah beredar di pasar, itu Badan POM diberikan kewenangan untuk juga masuk ke apa produk-produk yang apa yang bukan produk retail. Jadi dia bisa masuk ke produk pangan segar, bisa masuk ke apa ke UKM juga bisa gitu ya, ke distributor bisa ya. Karena post market contohnya apa? Contohnya misal kalian bisa lihat di akhir apa pada saat bulan puasa gitu ya. Itu biasanya kan ada tuh Badan POM menginspeksi ke toko-toko gitu ya. Nah, itu yang bisa diinspeksi itu bisa pangan retail, bisa pangan segar, bisa gitu. Karena dia diberikan keleluasan yang lebih besar di dalam melakukan pengawasan. Bukan hanya pangan retail, tetapi juga pangan-pangan yang segar ya. Nah, sedangkan kalau pelaporannya siapa yang menindaklanjuti itu akan dikembalikan ke kementerian-kementerian yang memberikan izin sebelumnya gitu ya. Contohnya misalkan kalau yang memberikan izin pangan siap saji gitu ya, ada pelanggaran di pangan siap saji, ya Badan POM bisa mengecek di situ apa pelanggarannya. Tetapi ketika ditemukan pelanggaran, yang melakukan tindak lanjut untuk penanganannya itu harus ke siapa yang penanggung jawab awalnya. Contohnya untuk restoran, ya kalau terjadi pelanggaran siapa yang menangani? Ya pemerintah daerah gitu. Walaupun misalkan temuannya dari Badan POM tidak bisa melakukan eksekusi untuk melakukan tindakan gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak punya kewenangan untuk hal tersebut. Ya, apalagi tindakan hukum. Jadi itu harus dikembalikan ke siapa ya? Itu ya di bawah ya, yang paling bawah itu kan
dikembalikan walaupun misalkan investigasi oleh Badan POM, tapi tindakan hukum itu oleh siapa yang berwenang. Contohnya misalkan restoran melanggar, ya Pemda bisa nutup gitu. Ya, seperti itu. Pasar terjadi orang keracunan ya di dalam satu kios misalkan, ya Pemda bisa nutup gitu. Walaupun temuannya misalkan dari Balai POM yang menemukan memang ada terjadi pelanggaran misalkan ya. Misalnya ada penggunaan formalin ya di dalam produksi tahu misalkan ya, itu yang ada di pasar gitu. Nah, Badan POM bisa tuh melakukan inspeksi. Ya Pemda juga bisa gitu ya. Nah, tapi ketika akan dilakukan tindakan hukumnya, maka tindakan hukum tersebut harus dilakukan oleh misalkan oleh Pemda. Termasuk misalkan terjadi keracunan, misalkan terjadi kejadian luar biasa, terjadi keracunan pangan gitu ya. Nah, itu investigasi bisa saja Badan POM. Tetapi ketika eksekusi tindakan hukum yang diberikan itu oleh siapa yang mengeluarkan awal gitu ya. Jadi artinya ya Anda ngizinin ya Anda juga ngawasin dong ya, jangan bukan hanya ngizinin aja tapi pas terjadi apa-apa tidak diawasi gitu ya, kira-kira begitulah. Supaya jelas gitu. Di dalam peraturan itu sudah begitu diatur. Nah ini ya di dalam siapa yang melakukan tindakan-tindakan pengawasan ini kan harus ada orang ya. Harus ada orang yang melakukan. Nah, tindakan pengawasan itu dilakukan oleh yang disebut dengan pengawas pangan. Atau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah food inspector. Nah, food inspector ini sebenarnya sudah jadi profesi ya. Sudah ada profesinya sebagai pengawas pangan ya. Nah, jadi kalian pun punya karena untuk syarat jadi pengawas pangan di sarjana gitu ya. Jadi misalkan contohnya yang bekerja di Badan POM gitu ya. Nah, dia mempunyai jabatan sebagai pengawas pangan ya. Jadi artinya dia bisa punya kewenangan untuk masuk ke industri untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, inspeksi ya. Itu adalah pengawas pangan. Atau misalkan tadi datang ke pasar-pasar ya untuk mengecek, itu juga pengawas pangan ya. Nah, artinya pengawas pangan pun bisa tidak harus Badan POM gitu ya. Ada pengawas pangan mungkin di Kementerian Pertanian untuk pangan-pangan segar. Atau di Kementerian Kelautan itu juga pengawas pangannya juga ada ya. Atau yang misalkan yang mengawasi pangan siap saji ya. Itu Badan POM pasti nggak cukup tenaganya begitu jutaan ya. Pasti juga perlu tenaga ya. Itu pengawas pangan bisa jadi pengawas pangan yang ada di pemerintah daerah gitu ya. Tetapi secara umum ya fungsi-fungsinya atau kewenangannya di sini adalah dia bisa memasuki tempat produksi, tempat penyimpanan, pengangkutan, perdagangan gitu ya. Bisa menghentikan, memeriksa atau mencegah ya. Mengambil contoh juga gitu ya. Kemudian membuka dan meneliti kemasan pangan, memeriksa setiap buku, jadi mengecek dokumen-dokumennya misalkan ya. Kalau ada dugaan terjadi pelanggaran, misalkan memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lainnya. Jadi misalkan ini Anda ada izinnya enggak? Gitu boleh itu. Pengawas pangan itu diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dari izin suatu usaha dari suatu produsen. Nah, jadi di sini Badan POM ya contohnya memberikan berwenang melakukan pengawasan keamanan pangan, mengambil contoh pangan dan melakukan pengujian. Jadi itu dia punya kewenangan bukan hanya produk retail ya, tetapi juga produk semuanya tadi ya untuk Badan POM. Ya, dia boleh ngambil contoh misalkan kalau terjadi keracunan makanan misalkan ya. Contohnya misalkan kalau terjadi keracunan di pesta pernikahan misalkan ya, massal orang keracunan. Nah, itu pengawas pangan bisa masuk ke sana ya. Dia melakukan pengambilan sampel, melakukan investigasi. Ya, tetapi ketika terjadi misalkan udah dapat nih kesimpulannya apa, ya Badan POM tidak punya kewenangan. Jadi hasilnya itu diberikan ya kalau tadi pangan siap saji berarti kalau keracunan berarti kan di tempat pesta berarti bisa jadi itu cateringnya kan, nah itu pangan siap saji. Nah pangan siap saji siapa yang pengawasan? Pemerintah daerah ya, nanti follow up-nya oleh pemerintah daerah gitu. Mau diapain gitu ya? Apakah ada sanksinya mau sanksi apa gitu yang diberikan? Ya. Ada MD, ada ML ya pangan olahan untuk yang diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki tadi. Ya, jadi ada MD, ada ML, ada PIRT. Jadi MD dan ML itu biasanya disebut dengan izin edar.
ya. Jadi tapi kalau PIRT sebetulnya dia izin sebetulnya izin edar, tapi bukan dalam peraturan itu tidak dinyatakan sebagai izin edar. Yang dinyatakan sebagai izin edar itu adalah MD dan ML. Jadi itu istilahnya itu. Jadi kalau misalkan ke Badan POM itu mengurus izin edar gitu. Tapi kalau ke PIRT itu bukan izin edar ya, tapi sertifikat produksi pangan IRT istilahnya begitu ya. Dia buka jadi ada perbedaan istilah ya untuk pangan PIRT ya dengan pangan MD dan ML ya. Jadi sekali lagi ya, kalau MD dan ML itu adalah izin edar istilahnya. MD untuk produksi dalam negeri, ML untuk produksi dari luar negeri ya, impor barang-barang yang diimpor ya. Nah ini kewenangan ya, jadi siapa yang melakukan juga tadi sama intinya ya. Misalkan pangan restoran tadi ya, bupati wali kota ya, kalau misalkan tempatnya di kabupaten ya berarti yang bertanggung jawab bupati ya untuk pengawasan, tapi kalau yang di kota Madia ya wali kota itu untuk pangan siap saji. Nah pembinaannya juga begitu tadi ya, sudah digambarkan ya dalam tabel tadi ya. Pembinaan misalkan contohnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan ya bukan hanya izin saja, tapi juga dia harus membina gitu ya, bagaimana CPPOB cara budidaya yang baik itu diterapkan, cara produksi pangan itu diterapkan ya untuk pangan segar misalkan ya. Demikian juga Kementerian Kelautan, Perindustrian, dia harus melakukan pembinaan gitu ya, bukan hanya law enforcement. Kalau terutama untuk UMKM ya yang resource-nya terbatas, pasti di situ harus ada program pembinaan. Ya. Saya kira itu ya, yang ini adalah skema-skema program pembinaan yang dikembangkan oleh pemerintah, contohnya Badan POM gitu ya. Sistem keamanan pangan terpadu ya, di situ ada apa yang disebut dengan food intelligence ya, food safety control ya, risk management, food safety promotion, risk communication. Ini prinsip dari risk analysis ya. Nanti minggu depan kita akan sedikit membahas mengenai risk analysis ya. Terutama yang terkait dengan penyusunan suatu regulasi ya. Nanti ada prinsip-prinsip yang disebut dengan risk analysis. Risk analysis itu tadi ada 3 komponen, ada yang disebut dengan risk assessment, risk management, dan risk communication ya. Nah, di dalam penyusunan good regulation practice ya, di dalam penyusunan regulasi yang baik itu harus menerapkan yang disebut dengan risk analysis ya, yang terdiri dari 3 komponen tersebut: risk assessment, risk management, dan risk communication. Ya nanti kita akan bahas minggu depan. Ya. Saya kira itu yang intinya. Jadi ini insentif yang diberikan ya, ada yang disebut dengan Food Star ya. Food Star itu memberikan insentif ya kepada produsen-produsen yang sudah memenuhi sistem keamanan pangan. Jadi misalkan starnya berapa, misalkan kalau hanya menerapkan CPPOB, tapi kalau misalkan sudah menerapkan sampai HACCP itu star berapa gitu, itu disebut dengan Food Star. Nah ini Food Watch ya, ini yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengawasi produk-produk yang seperti ini gitu ya, ini menggunakan pewarna rodamin B gitu ya. Nah ini kan harus dilakukan gitu ya. Nah ini tadi Food Star ya, bintang 1 jadi kalau sudah mengikuti pelatihan bintang 1, bintang 2 CPPOB, bintang 3 sudah menerapkan sistem ya. Nah ini untuk mendorong industri pangan mencapai kondisi terbaik secara bertahap ya, begitu ya. Nah jadi untuk kegiatan PBL 1 ini, jadi kalian nanti akan melanjutkan ya. Jadi yang utamanya adalah kalian sudah memiliki kasus. Nah, coba kasus itu didalami lagi dengan mencoba mengidentifikasi pasal-pasal yang ada di dalam keamanan pangan yang relevan dengan kasus, termasuk konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Nah, di dalam PP, nah sekarang mungkin dari sisi ini ya, dari aspek konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum itu kan ada yang disebut dengan hukum pidana dan hukum perdata, gitu ya. Jadi kalau hukum pidana itu contohnya adalah misalkan denda sampai sekian miliar gitu ya.
didenda 10 miliar. Nah, itu ya apa ya equal dengan apa mungkin ya pidana jadi besar sekali gitu. Atau misalnya penjara gitu. Itu adalah pidana. Nah, kalau perdata itu contohnya adalah penutupan pabrik, denda, misalkan didenda 200 juta, didenda 100 juta misalkan ya. Atau misalkan diberikan peringatan gitu ya. Atau produknya ditarik dari pasaran, recall. Ya, disebut dengan food recall misal kalau dalam pangan. Itu adalah sanksi-sanksi yang sifatnya adalah perdata ya, jadi administratif. Sanksi-sanksi yang sifatnya administratif, jadi ditutup, diberikan peringatan, produknya ditarik ya, tetapi tidak sampai orangnya di penjara gitu. Nah, level pidana, konsekuensi hukum pidana itu hanya diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau misalkan kalau terjadi keracunan pangan sampai orang meninggal terus dituntut ke pengadilan misalkan pengadilan pidana, maka yang menjadi rujukan peraturan pidananya adalah undang-undang. Ya, jadi dalam undang-undang itu ada konsekuensi hukum yang terkait dengan pidana dan perdata, gitu ya. Tetapi kalau peraturan pemerintah itu dia hanya memberikan sanksi perdata. Jadi makanya dilihat coba di dalam PP itu tidak ada sanksi itu semuanya adalah sanksinya adalah sanksi hukuman penjara, nggak ada. Semuanya sanksinya adalah sanksi misalkan ya penutupan, penarikan produk gitu ya. Memberikan denda gitu ya. Tapi tidak sampai orangnya ditahan. Nah, PP itu seperti itu. Jadi peraturan pemerintah itu tidak mengatur sanksi pidana intinya begitu. Dia hanya sanksi perdata saja. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian mengidentifikasi ya misalkan oh ini kasusnya kira-kira kalau berdasarkan PP sanksinya apa ya gitu ya, pasti akan sanksi bukan sanksi pidana. Nah, sanksi pidananya apa misalkan ya? Itu merujuk ke undang-undang lagi, dibalikan ke undang-undang. Begitu ya. Nah, jadi silakan juga nanti selanjutnya peraturan-peraturan teknis ya Permen, Perbepom, Perda dan sebagainya yang terkait dengan kasus-kasus itu bisa dibahas lagi dengan lebih dalam lagi. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Jadi ini agak lama ya supaya kalian punya bayangan dulu, punya konsep dulu bagaimana nanti lebih mengarah kepada peraturan-peraturan yang diperlukan gitu ya, supaya tidak salah arah gitu ya. Saya poinnya di situ. Jadi harus tahu konstruksi hukum secara keseluruhan ya. Bagaimana satu posisi peraturan dengan peraturan yang lain ya. Nah, itu mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan menjadi lebih paham begitu ya. Saya kira gitu ya.